Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 43 kelompok 4. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan mengenai rangkuman dari pembelajaran agenda 3, yakni kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang meliputi pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga mode of government. Manajemen ASN diartikan sebagai pengelolaan ASN yang bertujuan untuk membentuk para pegawai ASN profesional yang paham tentang nilai dasar, bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan memiliki etika profesi. Apa yang menjadi ruang lingkup pembelajaran manajemen ASN? Yakni pertama tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian yang kedua mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan dan peran dari ASN yakni unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sementara peran dari ASN yakni sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk tugas yang harus dilaksanakan sebagai ASN yakni meliputi melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Ada dua jenis ASN yang harus kita ketahui. Yang pertama yakni pegawai negeri sipil, kemudian yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana keduanya ini dibedakan dari hak yang diterima oleh masing-masing jenis ASN. Hak yang membedakan ini yakni mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua, di mana pegawai negeri sipil memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sementara P3K tidak menerima. Selain daripada itu, hak-hak dari PNS dan P3K relatif sama. Sebagai ASN tentu juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pimpinan, mentaati ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, menunjukkan integritas dan teladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain kewajiban, ASN juga memiliki kode etik, di mana kode etik ini terdiri pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahkan menggunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN,
dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Kemudian, sistem pengelolaan sistem merit. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang mengembangkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, kompetensi dan kinerja. Pengangkatan, promosi, dan penghargaan diberikan kepada ASN yang berdasarkan pada berkinerja tinggi, berintegritas, berkompetensi, berkualifikasi, adil, wajar, dan transparan, serta tidak diskriminatif atau membeda-bedakan latar belakang seseorang. Mekanisme pengelolaan ASN meliputi manajemen ASN, manajemen P3K, manajemen GPT, pengelolaan GPT, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen ASN diatur pada PP 11 tahun 2017, sebagaimana telah diubah menjadi PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Sementara manajemen P3K yang diatur dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Juga pengelolaan jabatan pimpinan tinggi yang mengatur pengisian dan penggantian GPT baik di pusat maupun di daerah, pengawasan dalam pengisian GPT, serta mengatur kepegawai ASN yang menjadi pejabat, serta organisasi dan sistem informasi, di mana profesi sebagai ASN dan sistem informasi yang mampu memberikan informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Kemudian, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik, lembaga administrasi negara mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMD, BUMN dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik ada unsur-unsur penting di dalamnya, yakni pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, serta kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, kita harus paham yang menjadi fundamental dari pelayanan publik, bahwasanya pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi yang diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara, bertujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa dan memberikan perlindungan bagi warga negara atau sebagai proteksi. Dalam melaksanakan pelayanan publik ada sikap yang harus dihindari, yakni sikap patologi, di mana bentuk-bentuk patologi itu meliputi pertama, penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, enggan untuk melakukan perubahan. Dalam mewujudkan pelayanan publik, yang pertama, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan. Pertama, prinsip-prinsip pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan, sarana dan prasarana, kemudahan akses, disiplin, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yakni pertama, responsif terhadap pelanggan, memahami pelanggan,
membangun visi dan misi pelayan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai, serta memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai World of Government. Apa itu World of Government? World of Government diartikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan interagensi, yakni pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Nah, mengapa WUG itu penting? Ada beberapa faktor yang mendorong WUG itu menjadi penting, di antaranya yakni faktor eksternal, faktor internal, dan keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, dan lainnya. Faktor eksternal yakni mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan. Sementara faktor internal terdapat adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral dan juga adanya potensi disintegrasi bangsa. Pendekatan yang dilakukan dalam mewujudkan WUG yakni penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, maupun koalisi sosial. Nah, dalam mewujudkan WUG, ada tantangan-tantangan dalam praktik WUG itu sendiri, yang meliputi pertama kapasitas SDM dan institusi jika terjadi penyatuan kelembagaan, juga nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan. Namun, praktik WUG dalam pelayanan publik itu dapat diimplementasikan pada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan juga pelayanan regulatif. Nah, itu tadi ringkasan materi dari agenda 3 yang telah disampaikan. Tentu masih banyak kekurangan yang belum dapat kami sampaikan secara penuh. Sepenuhnya kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.